Bab teori moneter. Teori moneter adalah sebagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel. Teori seperti uang, tingkat bunga, jumlah uang beredar, dan sejenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam teori moneter juga tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi. Jadi variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, pendapatan nasional, maupun nilai tukar. Seperti halnya dalam ilmu ekonomi, teori moneter juga menggunakan berbagai model, khususnya model persamaan matematis dan grafik untuk menyederhanakan fenomena di lapangan dan memudahkan penjelasan. Model-model tersebut misalnya seperti model matematis dengan rumus MF sama dengan PT, di mana M itu pengertian dari jumlah uang, kalau F itu pengertian dari tingkat peraturan uang, yakni pertama kali suatu mata uang berpindah tangan. P itu harga barang, T volume atau jumlah barang yang menjadi objek transaksi. Yang kedua, model grafik. Dalam gambar tersebut, apabila tingkat bunga keseimbangan IO dianggap rendah oleh sektor real atau pengusaha, maka mereka akan berlomba-lomba mengambil kredit dan investasi, sehingga persaingan akan mendorong garis interfaksi naik atau bergeser ke kanan, yang berakibatkan tingkat bunga naik menjadi I1. Namun karena tingkat bunga tinggi, masyarakat akan berlomba-lomba untuk menabung dan akan melebihi keinginan investasi pengusaha, sehingga akan mendorong suku bunga kembali turun ke posisi semula menjadi IO. Jumlah uang beredar. Bank Indonesia pada Selasa tanggal 31 ngiris jumlah uang yang beredar di Indonesia pada bulan Desember tahun 2016 meningkat. Bank Indonesia menyatakan mulai rilis dalam website-nya bahwa pertumbuhan perekonomian atau uang beredar dalam arti M2 meningkat pada Desember 2016. Posisi M2 tercatat sebesar 53,3 triliun atau tumbuh 10,0%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 9,3%. Sedangkan berdasarkan kompetisinya meningkat, perubahan M2 bersumber dari komponen uang beredar dalam arti sempit M1 dan surat berharga. Selain saham yang masih tumbuh 17,3% dan 0,9% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan November 2016 yang tercatat masing-masing sebesar 12,5% dan -2,9%. Adapun peningkatan perubahan M2 terutama dipengaruhi oleh ekspansi operasional keuangan pemerintah pusat. Pada akhir tahun, operasi keuangan pemerintah pusat meningkat seperti percerminan pada penurunan simpanan pemerintah pusat di perbankan. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya tagihan bersih kepada pemerintah pusat
yang pada akhirnya Desember 2016 tercatat sebesar 519,3 triliun atau tumbuh 5,7% berdasarkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami penurunan -2,3%. Sementara itu, suku bunga kredit tercatat menurun dan suku bunga simpanan bergerak bervariasi pada Desember 2016. Suku bunga kredit tercatat sebesar 12,4%, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang besar 12,16%. Demikian halnya dengan suku bunga simpanan beranjak dengan 6 dan 12 bulan yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,12% dan 7,40% pada bulan sebelumnya menjadi masing-masing sebesar 7,11% dan 7,31%. Di sisi lain, suku bunga simpanan beranjak dengan tenor 1 dan 24 bulan mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya, yakni dari masing-masing sebesar 6,36% dan 7,36% pada November 2016 menjadi besar 6,46% dan 7,38%. Adapun suku bunga simpanan beranjak dengan tenor 3 bulan tidak mengalami perubahan dibanding bulan sebelumnya, yakni sebesar 6,69%. Teori permintaan uang. Menurut teori Keynes ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Yang pertama, motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, seperti kalau ingin membeli kebutuhan sehari-hari, itu dengan bayar dengan menggunakan uang cash atau transaksi jual beli. Dan selanjutnya, motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini artinya untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga, misalnya sakit atau mengalami kecelakaan kalau tidak punya tabungan. Selanjutnya, motif mendapatkan keuntungan. Motif ini adalah semisal kalau membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, disinilah yang dimaksud dari sekulen. Selisih harga beli dan jual dapat penghasilan keuntungan. Dari gambar tersebut penjelasannya jumlah uang yang beredar semula sebesar 0,M1 dan tingkat harga tertinggi OP1, jumlah kuantitas uang naik 2 kali lipat, maka harga naik sebesar 2 OP2 sehingga nilai uang turun tinggal setengahnya. Teori kuantitas yang dikemukakan tersebut sangat sederhana karena tidak memperhatikan faktor yang mempengaruhi nilai uang seperti jumlah uang yang beredar,
kecepatan peredaran uang yang berhubungan dengan jumlah permintaan uang, jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan.